Kita pada kuliah yang kedua ini akan membahas mengenai energi dan permasalahan lingkungan. Jadi, memang di awal-awal pertumbuhan energi fosil dulu yang dipicu oleh penemuan dari mesin uap, di mana untuk menghasilkan uap itu perlu panas, dan untuk menghasilkan panas itu dibutuhkan energi fosil, pembakaran energi fosil, sehingga penggunaan energi fosil meningkat tinggi setelah itu karena kebutuhan industri dan kebutuhan umat manusia. Nah, di dalam kuliah ini kita akan lihat bahwa karena penggunaan energi timbul permasalahan, sehingga sekarang ini seluruh dunia, seluruh negara di dunia diminta untuk membuat usaha agar emisi yang sudah merusak lingkungan harus dinolkan, yang disebut dengan net zero emission, di mana energi yang diproduksi oleh setiap negara harus sama dengan daya serap alam dari negara tersebut. Kita tahu bahwa daya serap alam dari setiap negara tidak sama, sehingga bagaimana masing-masing negara mencapai net zero emission juga aktivitas dan usahanya juga tidak sama persis. Tapi yang pasti, penggunaan energi menimbulkan permasalahan kita saat ini, yang diminta pada tahun 2050 semua negara sudah net zero emission, walaupun ada beberapa negara sudah menetapkan, termasuk Indonesia, bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060, India 2070. Jadi masing-masing negara sudah membuat roadmap-nya dengan waktu yang berbeda-beda. Itu diakibatkan oleh kondisi dari negara tersebut, terutama Indonesia yang mempunyai batu bara sebagai pasokan energi utama kita. Tentunya kita tidak bisa cepat-cepat seperti negara lain menggunakan energi terbarukan untuk menggantikan energi batu bara, karena dampaknya adalah biaya investasinya tinggi, biaya produksi energi terbarukan masih lebih tinggi daripada energi batu bara, sehingga kita harus lakukan secara hati-hati agar ketahanan energi nasional kita tidak terganggu. Itu yang akan kita bahas pada kuliah yang kedua ini. Energi ini bermacam-macam fungsinya. Yang pertama adalah energi untuk energi. Ini maksudnya adalah energi itu kita gunakan untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan. Dari batu bara kita butuh panas untuk menghasilkan uap, uap memutar turbin, turbin memutar generator dan menghasilkan listrik. Jadi dari batu bara menghasilkan energi listrik. Jadi energi untuk energi. Fungsi yang kedua itu adalah energi untuk bisnis. Beda perlakuan orang yang mempunyai fungsi energi untuk bisnis. Kalau di energi untuk energi, kita bicara efisiensi di situ. Tetapi kalau energi untuk bisnis, mereka tidak peduli dengan efisiensi. Tetapi yang dipedulikan adalah
harga energi itu. Berapa besar dia mendapatkan keuntungan dari bisnis energi. Tidak peduli yang lain. Karena memang mereka berbisnis di sektor energi. Tapi kalau energi untuk gaya hidup lain lagi. Kita banyak melihat rumah-rumah besar yang pada malam hari semua lampunya hidup supaya kelihatan rumahnya tuh indah, bagus. Dan orang yang ada di dalam rumah itu merasa nyaman karena terang sekali. Tapi di sisi lain, ada orang yang menggunakan energi secara hemat. Dia menghidupkan lampu seperlunya. Pada saat malam hari tidak perlu terlalu banyak lampu yang dia hidupkan di luar, walaupun rumahnya tidak terlihat indah. Dan ruangan-ruangan yang tidak membutuhkan penerangan dia matikan di saat tidak digunakan. Jadi dia konsepnya adalah menggunakan energi secara hemat, sesuai dengan yang diperlukan. Beda dengan yang pertama tadi, dia keindahan. Nah, inilah fungsi energi dari gaya hidup. Ada orang memang tidak peduli harga energi berapapun, dia akan bayar selama dia, kapan dia membutuhkan, bagaimana dia membutuhkan, dia bisa melakukan. Tapi ada orang memang yang concern dengan harga, ada keterbatasan dana untuk membayar bil listrik, lalu dia berhemat. Nah, itulah energi untuk gaya hidup. Yang dia lebih menyesuaikan gaya hidupnya dengan kemampuannya menggunakan energi. Ada juga energi untuk kepentingan politik dan kekuatan. Ini banyak kita lihat di beberapa negara. Yang paling besar kita bisa melihat bagaimana energi itu berfungsi sebagai kekuatan. Itu di saat Perang Dunia Kedua. Jepang menyerah dari tentara sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh negara sekutu. Jepang menyerah pada saat itu bukan karena Jepang tidak mempunyai bom atom juga. Bukan karena Jepang tidak mempunyai pesawat tempur untuk menggempur Amerika dan sekutu. Tetapi karena Jepang tidak mempunyai bahan bakar untuk menerbangkan pesawatnya untuk membom negara-negara sekutu yang jaraknya jauh. Jika terjadi perang yang panjang, mereka tidak mampu. Akhirnya mereka menyerah. Sampai sekarang dampak menyerahnya Jepang dirasakan oleh Jepang. Karena Jepang tidak diperkenankan untuk membangun industri persenjataan. Sampai sekarang Jepang tidak boleh membuat pesawat tempur. Tidak boleh membuat peralatan perang. Walaupun teknologinya Jepang sudah menguasai. Peralatan-peralatan berat Jepang itu kalau disulap menjadi Panzer, itu sebentar itu. Tapi dia tidak boleh membuat persenjataan. Itu akibat dari Jepang tidak mempunyai BBM di saat Perang Dunia Kedua dan harus menyerah. Itu peran energi sebagai kekuatan
Di situ terlihat peran sebagai kepentingan politik. Itu terlihat di saat perang negara Arab dengan Israel. Pada saat itu Israel dibantu oleh negara Amerika dan beberapa negara lain untuk menggempur negara Timur Tengah. Sehingga bayangkan Israel yang sekecil itu dikelilingi oleh negara Arab yang semuanya menggempur Israel. Israel tidak kalah dan bahkan boleh dikatakan menang. Akhirnya negara Arab menggunakan energi untuk menekan Amerika dan negara yang membantu Israel untuk minimal mengurangi dukungannya dengan mengembargo minyak ke Amerika. Embargo minyak ini memukul Amerika dan menaikkan harga minyak dunia puluhan kali lipat. Karena negara Timur Tengah tidak mau memasok minyak mentah dan BBM kepada negara Amerika dan beberapa negara lain. Jadi energi digunakan untuk kepentingan politik bagi negara Timur Tengah. Dan ini terjadi sampai sekarang. Pada saat Iran membuat pembangkit listrik tenaga nuklir dengan membangun kemampuan memperkaya uranium. Di saat itu negara besar mengancam Iran jika terus membangun kemampuan untuk pengayaan uranium, kami akan bom itu reaktor nuklirnya. Mengapa negara maju, banyak negara besar yang khawatir karena jika Iran mampu memperkaya uranium, yaitu membuat bahan bakar untuk PLTN-nya dan punya teknologi untuk memperkaya uranium, berarti Iran mampu membuat bom nuklir. Sehingga diancam, jangan bangun kemampuan untuk memperkaya uranium. Silakan bangun PLTN, kami akan supply kebutuhan bahan bakar untuk PLTN yang dibutuhkan Iran. Tapi Iran tidak mau. Dan Iran mengancam, jika reaktor nuklir kami dibom, kami akan stop suplai gas ke Eropa. Bayangkan, kalau suplai gas ke Eropa di stop oleh Iran, banyak negara di Eropa yang akan mengalami krisis energi. Sehingga tidak jadi dibom. Sampai sekarang tidak jadi dibom. Tidak dibom reaktor nuklir Iran. Dan Iran terus membangun teknologi pengayaan uranium untuk membuat bahan bakar PLTN-nya. Tapi Iran berjanji tidak akan membuat bom nuklir walaupun dia mampu membuat itu. Sampai sekarang reaktor nuklir Iran tidak dibom dan Iran terus membangun, mungkin sudah selesai. Jadi memang energi ini perannya banyak. Ini disebabkan oleh lokasi potensi itu tidak merata. Daerah Timur Tengah lebih dari 50% potensi minyak dunia ada di sana. Dan kalau dia mengembargo
atau terganggu produksinya, harga minyak naik. Dan pada saat persaingan harga akhir-akhir ini, bahkan beberapa negara Arab menurunkan harga minyaknya, sehingga harga minyaknya, produksi minyaknya tetap dipesan, dibeli, karena harga minyaknya murah. Ini disebabkan karena biaya produksi untuk memproduksi 1 barel minyak itu rendah di daerah Timur Tengah. Bisa $5 per barelnya. Sementara di Indonesia mungkin di atas 10. Sehingga kalau negara Timur Tengah menjual minyaknya $10, dia sudah untung. Kalau negara lain belum untung. Jadi minyak memang dijadikan kepentingan politik bagi negara Timur Tengah. Dan tidak salah. Karena negara lain menggunakan kekuatan lain untuk menekan negara lain. Ada yang dengan senjata, ada yang dengan keekonomian. Jadi wajar-wajar saja. Inilah 4 fungsi ini. Keempat fungsi ini menimbulkan permasalahan. Tetapi penggunaan dari energi menimbulkan permasalahan lingkungan. Dan kita akan membahas permasalahan lingkungannya. Bukan permasalahan yang ditimbulkan oleh fungsi energi. Akibat dari penggunaan energi itu terjadi kerusakan lingkungan global. Sekarang ini kalian mungkin pernah dengar global warming, pemanasan global. Jadi permasalahan kerusakan lingkungan akibat energi itu sudah dirasakan oleh seluruh negara, sudah mengglobal. Walaupun masing-masing negara mempunyai permasalahan yang berbeda-beda kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama adalah akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Situ ada sumber energi di situ. Terjadi kerusakan lingkungan. Pada saat kita menambang energi, itu kita mengeruk tanah, mengambil bagian energinya. Ada yang ditimbun kembali, ada yang dibiarkan begitu saja. Jelas itu akan merusak lingkungan di sekitar. Yang tadinya mungkin hutan, atau di situ banyak kehidupan. Tetapi akibat tambang, kehidupan itu bisa punah, atau manusia yang ada di situ dipindahkan. Dan nanti setelah tambang itu habis, ada yang memang ditimbun kembali, tapi ada yang ditinggal begitu saja. Kalau kita lihat Kalimantan sekarang ini, kita terbang di atas Kalimantan, kita lihat itu banyak lubang-lubang yang ditinggal oleh penambang batu bara. Rusak Kalimantan itu. Sehingga dalam kebijakan energi nasional diminta kepada pemerintah supaya mengurangi produksi, tidak boleh lebih dari 400 juta ton per tahun. Tapi kita lihat sekarang ini, produksi batu bara kita di atas 500 juta ton per tahun. Pemerintah belum bisa mengikuti batasan itu. Ini permasalahan kita. Tetapi kalau kita lihat
beberapa tambang yang dimiliki oleh PTBA dan beberapa tambang lain, memang ada yang dipulihkan kembali, ditimbun dan ditanam kembali, tumbuh kembali. Itu yang kita harapkan, tetapi banyak yang tidak melakukan itu. Penyebab kedua, penggunaan energi jelas. Kalau kita bakar energi itu mengeluarkan polusi, meninggalkan sisa. Ini mengganggu lingkungan. Polusi walaupun kita berusaha untuk meredamnya, tapi untuk mengurangi polusi kita butuh teknologi bersih, kita butuh efisiensi teknologi penggunaan energi. Itu menambah biaya produksi energi yang harus kita pertimbangkan. Dan bagi negara-negara seperti Indonesia yang belum terlalu kotor sebenarnya akibat dari penggunaan energi, jangan dibebankan untuk menggunakan teknologi bersih yang akan meningkatkan biaya produksi. Walaupun tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah, tetapi subsidi akan bertambah. Jadi kita menggunakan energi untuk keperluan domestik sesuai dengan kondisi kita. Jangan kita meniru-niru negara lain. Kita memproduksi karbon, CO2. Itu kalau dilihat dari energi per kapita atau CO2 per kapita kecil sekali dibandingkan negara lain. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh negara besar, negara industri yang menggunakan energi banyak, usaha yang dia lakukan untuk pengurangan emisi, lalu dibebankan kepada kita juga, itu tidak adil. Di saat mereka membutuhkan energi banyak, waktu itu belum ada permasalahan global. Mereka berfoya-foya menggunakan energi batu bara, minyak, dan gas, sehingga mereka menjadi negara industri besar. Tetapi setelah mereka berhasil menjadi negara industri besar dengan menggunakan energi yang besar, sudah ada dampaknya terhadap lingkungan global. Kita baru mulai membangun yang membutuhkan banyak energi. Lalu kita dibebankan beban yang sama. Itu tidak fair. Kita jangan mengikuti negara lain bagaimana melindungi lingkungan global. Tetapi kita perlu ikut bersama-sama negara lain sesuai dengan kapasitas kita. Kita punya laut. 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah laut. Dan laut menyerap CO2. Kita daerah tropis banyak hutan. Hutan menyerap CO2. Jadi dari penyerapan alam dan penggunaan energi per kapita, kita tidak sama dengan negara besar yang dia tidak punya laut. Ada negara besar yang tidak punya laut. Sedikit hutan. Hutannya hanya hidup di saat musim semi. Musim gugur dia hilang. Musim salju dia seperti mati. Lalu dia hidup lagi. Hanya 6 bulan dalam setahun. Sementara kita 12 bulan dalam setahun hutan kita hidup. Menyerap gas rumah kaca. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Sudah ada LSM, Greenpeace Indonesia, yang mulai memprotes PLTU yang dibangun di Indonesia. Saya pernah diundang oleh Greenpeace Indonesia. Saya nyatakan, kalau PLTU diprotes, diminta untuk tidak dibangun oleh Greenpeace Indonesia,
Indonesia mau pakai apa untuk pembangunannya? Mau pakai nuklir? Lebih parah lagi permasalahannya. Mau pakai minyak? Kita import minyak. Mau pakai gas? Gas kita sudah banyak yang terjual jangka panjang. Sehingga kalau kita ingin menggunakan kontrak jangka panjang itu, kita harus minta izin kepada orang yang sudah membeli jangka panjang gas kita. Seperti yang terjadi di Batam. Gas Natuna kita punya dibeli oleh negara lain jangka panjang. Tetapi di saat kita ingin menggunakannya, kita harus minta izin kepada negara yang mengontrak jual beli jangka panjang tersebut. Kita mau pakai apa? Energi terbarukan kita belum siap. Jadi jangan kita ikut-ikutan negara lain untuk mengurangi PLTU. Memang sudah banyak negara yang menyatakan pada tahun 2025 akan mematikan seluruh PLTU-nya. Silakan saja. Tetapi Indonesia jangan ikut-ikutan. 2025 kalau tidak ada PLTU mau pakai apa kita? Belum siap kita dengan energi alternatif yang lain. Dan kita punya alasan untuk tidak sama dengan negara lain mengurangi PLTU karena kita punya hutan dan laut tadi. Dan kita energi per kapita kita masih kecil. Industri memang menggunakan energi untuk pembangkit tenaga listrik sebagian. Tetapi industri juga butuh energi panas dari batu bara. Seperti industri baja misalnya. Gas yang diolah menjadi bahan baku itu bahan energi walaupun tidak digunakan untuk energi. Jadi industri banyak menggunakan energi yang juga ada dampak lingkungannya. Nah, semuanya ini merupakan penyebab kerusakan lingkungan secara global. Akibatnya, itu terjadi global warming. Global warming itu adalah pemanasan secara global. Jadi peningkatan suhu udara secara menyeluruh di dunia. Sudah mulai dirasakan sekarang. Terjadinya perubahan musim. Banyaknya bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan musim itu. Itu akibat dari terjadinya pemanasan secara global. Pada tahun 90-an, awal-awal, ada negara kecil yang namanya Tuvalu. Presidennya datang ke PBB mengadukan bahwa dia membaca suatu hasil penelitian yang menyatakan bahwa naiknya temperatur bumi itu akan mengakibatkan es yang ada di kutub utara dan selatan mencair dan permukaan laut naik. Dan permukaan laut bisa naik sampai 1 meter apabila, kalau tidak salah, pemanasan global itu meningkatkan suhu sampai 4 derajat dari suhu normal. Jadi kalau naik 4 derajat, itu bisa meningkatkan 1 meter kenaikan air laut. Negara Tuvalu ini negara kepulauan kecil yang wilayahnya berada di sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau air laut naik 1 meter,
sebagian besar dari wilayahnya akan terendam. Lalu dia mengadu kepada PBB, tolong negara di dunia bersama-sama mencegah terjadinya global warming. Karena kalau terjadi global warming seperti hasil penelitian itu, negaranya akan terendam dan bisa punah. Semenjak itu, PBB mengkoordinir negara-negara di dunia untuk melakukan usaha pengurangan global warming. Nanti akan kita bahas itu. Hujan asam ini juga diakibatkan oleh adanya polusi udara. Hujan asam itu adalah air hujan yang tingkat keasamannya tinggi sehingga tanaman yang dikenai oleh asam air yang tingkat keasamannya tinggi akan mati, ikan akan mati. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara dan di Indonesia sudah terjadi juga. Dan juga akibat dari polusi udara penggunaan energi, terjadi penipisan lapisan ozon. Nanti akan kita bahas nanti lebih detail bahwa ozon itu adalah diciptakan oleh pencipta dunia ini, Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu lapisan yang melindungi kehidupan di bumi ini supaya tidak kena sinar ultraviolet dari sinar matahari. Jadi kalau ozon ini menipis, sinar ultraviolet kadarnya akan tinggi sampai ke bumi dan kehidupan di bumi akan terganggu sampai ke kanker kulit dan sebagainya. Dan banyak dampak-dampak lainnya akibat dari polusi udara kita menggunakan energi. Usaha untuk mengurangi dampak itu memang dilakukan. Pertama adalah teknologi bersih. Jadi kalau kita membakar batu bara untuk PLTU, itu ada teknologinya untuk mengurangi polusi. Sudah ada teknologinya, tapi teknologi itu mahal. Sehingga biaya produksi listrik apabila PLTU digunakan teknologi bersih, clean coal teknologi, itu biaya produksinya akan meningkat. Kalau di negara lain, harga listrik akan naik. Kalau di Indonesia, karena harga listrik ditetapkan pemerintah, subsidinya akan naik. Jadi tidak gampang kita menggunakan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan untuk penggunaan teknologi bersih, untuk menghilangkan atau mengurangi dampak lingkungan. Kemudian efisiensi teknologi peralatan. Banyak peralatan sekarang lampu saja yang dulu 60 watt dengan terang yang sama sekarang 6 watt. Itu efisiensi teknologi. Banyak efisiensi teknologi yang lain, mobil dan peralatan yang lain, sehingga penggunaan energi kita berkurang. Tetapi biaya penerapan teknologi yang berefisiensi tinggi juga mahal. Bandingkan lampu, kita di Indonesia namanya lampu hemat energi atau lampu LED, harganya mahal dibandingkan dengan lampu bulb biasa. Jadi ada trade-off antara harga dan hasil. Bagi negara-negara yang memang daya mampu, daya beli masyarakatnya sudah tinggi, tidak ada masalah. Dia akan terapkan itu. Tapi bagi kita negara Indonesia yang sebagian besar
daya beli masyarakat kita belum tinggi, yang masih memikirkan perut, dia tidak akan peduli dengan itu. Karena memang tidak mampu. Kemudian ada usaha untuk memproteksi. Sebagai contoh, kalau kita, terutama rumah-rumah yang di pinggir jalan, seluruh pintunya ditutup pada siang hari. Tapi dia harus pakai AC rumahnya, supaya suhu udaranya tidak panas di dalam. Jadi untuk menghindari debu masuk ke rumah, itu dibayar dengan harus menggunakan AC. Dan bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka tidak bisa atau ada kepentingan lain dibandingkan AC yang harus mereka tutupi. Mereka tidak beli AC. Akhirnya mereka kena dampak lingkungan itu. Mereka sakit-sakitan. Mereka kurang semangat. Yang itu yang harus dibayar oleh mereka. Padahal polusi udara bukan mereka yang mengakibatkan. Sehingga sekarang sudah ada ilmu yang menghitung biaya itu, yaitu biaya eksternalitas yang nanti akan kita bahas. Jadi untuk memprotek dampak itu membutuhkan biaya yang tidak semua orang bisa. Dulu orang pakai masker sebelum pandemi, kalau sekarang memang semuanya sudah pakai masker. Dulu sebelum pandemi, sudah ada di Jakarta yang kalau mereka turun dari bus, mereka pakai masker. Karena kalau tidak, mereka kena flu. Pakai masker, nyampe di rumah dibuka lagi. Nah, kalau mereka kena flu, mereka harus berobat ke dokter. Jadi membeli masker mereka tambah biaya. Kalau tidak pakai masker, mereka ke dokter. Nah, itulah biaya eksternalitas yang nanti akan kita bahas. Seperti saya utarakan tadi bahwa sudah ada usaha internasional untuk mengurangi dampak global warming yang diakibatkan oleh polusi udara. Ada yang dinamakan Clean Development Mechanism, yaitu suatu usaha untuk memberikan dana kepada negara yang berkembang untuk mengurangi dampak lingkungan penggunaan energi. Nanti akan kita bahas. Saya punya kesan seolah-olah negara yang berkembang itu menjadi penyebab kerusakan lingkungan sekarang ini. Karena mereka menggunakan energi yang banyak sekarang, tidak menerapkan teknologi bersih. Tetapi kerusakan lingkungan ini bukan disebabkan oleh negara maju sekarang, negara berkembang. Itu disebabkan oleh negara maju yang dari dulu menggunakan energi secara besar-besaran. Di saat belum ada permasalahan lingkungan, mereka berfoya-foya. Sekarang mereka mereka berusaha mengurangi. Lalu negara-negara berkembang yang memang tidak punya kemampuan untuk menerapkan dengan 100% clean coal teknologi, dianggap penyebab. Tidak bisa. Dulu pernah di saat Cina tahun 2010 melakukan Olimpiade, Cina diancam oleh beberapa negara. Pada saat itu Cina sedang membangun PLTU besar-besaran karena dia sedang membangun besar-besaran. Lalu diancam, jika Cina tetap membangun PLTU, kami tidak akan datang Olimpiade. Lalu Cina bilang, silakan tidak datang ke Olimpiade.
kami butuh batu bara untuk pembangunan negara kami. Tapi akhirnya memang Cina tetap membangun dan udaranya pernah terkotor di seluruh dunia. Setelah itu baru Cina menyadari bahwa memang harus diterapkan clean coal teknologi atau pengurangan pembakaran batu bara. Jadi memang ada usaha-usaha secara internasional untuk mengurangi penggunaan batu bara. Kemudian ada carbon trade, perdagangan karbon. Nanti akan kita bahas bahwa orang yang bisa menekan produksi karbon akan diberi dana. Nanti kita bahas khusus nanti. Kemudian ada kerjasama internasional, negara maju dengan negara maju, ayo kita lakukan penelitian atau membuat teknologi bersih bersama-sama supaya polusi udara berkurang. Dan banyak usaha yang lain nanti akan kita bahas khusus nantinya. Nah, kalau kita lihat proses energi yang ada di dalam bumi sampai dia bisa kita gunakan di rumah untuk menghidupkan lampu, untuk menghidupkan TV, itu ada proses. Proses itu setiap tahapan itu merusak lingkungan. Misalnya dari energi primer yang masih ada di dalam bumi, dieksploitasi, ditambang, menjadi energi sekunder, batu bara, minyak mentah, gas bumi. Untuk menjadikan energi sekunder ini ada kerusakan lingkungan yang seperti saya utarakan tadi. Dari tambang batu bara itu banyak lokasi hutan yang rusak. Kemudian tidak diperbaiki lagi, meninggalkan bekas. Jelas ada kerusakan lingkungan di situ. Kemudian setelah energi sekunder menjadi energi use yang terpakai, itu kita olah, batu bara kita olah, minyak diolah di dalam kilang, gas juga diolah, sehingga menjadilah dia energi yang terpakai. Bisa dipakai, BBM sudah bisa dipakai di mobil, BBG di mobil, batu bara sudah bisa dipakai di pembangkit listrik. Nah, di kilang dan pengolahan ini ada kerusakan lingkungan. Ada polusi yang dihasilkan. Kalau kita lihat, kalau ada yang dari Balikpapan, Dumai di Riau, Sumatera Selatan, di Palembang, itu kilang-kilang minyak itu ada flare gas, ada gas buang yang beracun, yang harus dibakar. 24 jam itu gas itu diproduksi dan dibakar. Jadi hidup, nyala apinya. Dan sekarang sudah ada usaha untuk memanfaatkan flare gas itu menjadi gas supaya bisa digunakan. Misalnya gas untuk rumah tangga atau yang lainnya. Karena api pembakaran gas buang itu energi panas itu. Yang selama ini kita udah puluhan tahun di Indonesia kita bakar begitu aja, terbuang begitu aja. Bagi negara-negara yang tidak punya energi, mungkin dia kalau makanan itu titik air liurnya itu melihat kita membuang-buang panas itu. Panas itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi ada dalam pengolahan dan kilang itu ada kerusakan lingkungan untuk membuat energi yang terpakai. Kemudian dari batu bara, bahan bakar minyak dan BBG, dimasukkan ke pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan energi listrik. Ada kerusakan lingkungan juga di situ.
Ada polusi udara di situ. Ada sisa-sisa di situ yang mengganggu kehidupan di muka bumi. Yang juga harus kita perhitungkan. Bahkan ini termasuk yang terbesar yang mengakibatkan global warming, yaitu pembakaran energi primer untuk pembangkit tenaga listrik. Walaupun penggunaan BBM untuk mobil di kota-kota besar juga bermasalah. Kemudian, energi listrik itu disalurkan kepada konsumen dengan tegangan tinggi. Dan itu bermasalah juga. Ada yang menyatakan tegangan tinggi itu berdampak kepada kesehatan manusia. Bisa mengakibatkan kanker darah, kemandulan, terganggu kesehatan. Sudah ribuan PhD yang melakukan penelitian yang menyatakan itu. Tetapi di sisi lain juga sudah mungkin ribuan, ratusan PhD yang melakukan penelitian tidak ada dampaknya. Jadi sekarang ini masalah dampak tegangan tinggi masih debatable. Ada yang bisa membuktikan ini dampaknya ada yang menyatakan tidak. Sehingga di Indonesia dulu pernah disiarkan di TV di awal tahun 2000-an. Masyarakat yang tanahnya dilewati tegangan tinggi, dia protes. Protesnya tidak digubris. Lalu dia tingkatkan protes mogok makan. Juga tidak digubris. Akhirnya dia menjahit mulutnya. Ditampilkan di TV, infeksi mulutnya, bibirnya ini dijahit. Baru di saat itu sudah perhatian untuk protes mereka mulai agak diperhatikan. Mereka sebenarnya itu masyarakat bawah yang mereka protes bukan 100% karena kesehatan mereka akan terganggu. Tapi kalau tanah mereka dilewati tegangan tinggi, itu harga tanahnya akan turun. Masyarakat kita banyak yang menyimpan uang dengan membeli tanah. Di saat anaknya masih kecil dia beli tanah. Dengan catatan nanti di saat anaknya butuh dana untuk kuliah, dia jual tanahnya. Atau untuk kepentingan besar lainnya, dia jual tanahnya. Jadi tanah itu seperti bank, seperti deposito. Nah kalau tegangan tinggi lewat di tanahnya, harga tanahnya turun. Itu sebenarnya yang besar protes mereka. Jadi kalau tanah mereka dilewati tegangan tinggi, lalu diganti kerugian, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kerugiannya tidak sebanding. Peraturan yang ada, kerugian itu hanya apabila ada pembangunan tower di situ. Jadi tapak untuk tower itu diganti oleh pemerintah. Tapi udara yang di atas tanahnya dilewati oleh tegangan tinggi tidak diganti oleh pemerintah. Ada negara tetangga kita yang tanahnya apabila dilewati oleh tegangan tinggi, itu tanahnya diganti. Tapi mungkin istilahnya yang tepat bukan ganti rugi, ganti untung. Sehingga masyarakatnya senang, tanahnya dibeli dengan mahal. Dulu waktu saya kerja di Caltex, itu kalau tanah masyarakat itu digunakan oleh Caltex untuk membuat pipa atau pengeboran di situ, itu tanahnya dibeli mahal.
Kalau ada kolam dibeli mahal, kalau ada pohon-pohon pisang dibeli mahal. Sehingga mereka senang. Mereka berkeinginan supaya tanahnya dipakai. Jadi kalau sudah ada berita bahwa tanahnya akan dipakai, biasanya mereka tanam pisang itu. Lalu buat kolam, karena nanti akan dibeli mahal. Jadi sebenarnya kalau tanah itu diganti oleh pemerintah dengan harga yang pantas, menurut yang pemilik tanah, mungkin tidak ada masalah. Seperti negara tetangga kita ada yang ganti untung, tidak ada masalah. Jadi memang dilema. Saya yakin negara kita bukan tidak mau melakukan itu. Tetapi untuk melakukan itu kan butuh biaya yang besar. Sehingga biaya produksi listrik nanti akan tinggi. Sementara tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dilema, kita dilema. Tapi minimal kita memberikan suatu sosialisasi yang benar. Jangan ada masyarakat merasa tertipu. Oh, tidak ada masalah. Sementara masyarakat mengetahui menyatakan ada masalah. Saya dulu pernah mengusulkan bangun rumah direktur PLN di bawah tegangan tinggi. Hilang tuh sebagian besar kekhawatiran. Tanpa harus mengeluarkan biaya untuk sosialisasi. Perlihatkan saja rumah dirut PLN saja di bawah tegangan tinggi. Tapi mungkin tidak gampang juga untuk dilakukan itu. Mungkin tidak ada juga dirut yang mau rumahnya di bawah tegangan tinggi. Jadi inilah setiap titik-titik proses dari energi primer menjadi energi yang kita gunakan energi listrik oleh konsumen. Itu ada kerusakan. Ada 4 kerusakan. Dan kalau kita lihat dari proses energi primer di sini. Ini saya ambil foto, sengaja saya berfoto di depan peralatan ini. Betapa besarnya peralatan ini dibandingkan dengan tinggi saya 2 kali tinggi saya. Dan itu mengeruk batu bara. Dan 24 jam pengerukan itu. Betapa besarnya batu bara itu. Permasalahannya batu bara yang kita produksi itu bukan untuk penggunaan kita saja. Untuk diekspor. Seperti fungsi energi tadi. Untuk dibisniskan sebagian. Produksi batu bara kita kalau tahun 2019 kalau tidak salah itu 560 juta ton per tahun. Kebutuhan dalam negeri belum sejak 100 juta ton per tahun. Jadi sekitar 20% kita gunakan cuma dari produksi kita. 80%-nya kita ekspor. Untuk mendapatkan uang untuk pembangunan. Jadi memang ada dilema di situ. Padahal kebijakan energi nasional sudah membatasi bahwa tidak boleh memproduksi batu bara lebih dari 400 juta ton per tahun. Tapi nyatanya, karena pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan sektor lain, lalu batasan itu dilanggar. Nah ini, dari energi primer ini menjadi energi yang bisa digunakan, ada kerusakan seperti yang tadi, lalu dimasukkan kepada pembangkit tenaga listrik, ada juga polusi yang dihasilkan, lalu disalurkan, ada juga. Jadi keempat-empat ini akan kita bahas nanti. Saya menampilkan ini greenhouse atau rumah kaca.
kalau kita terjemahkan greenhouse kan rumah hijau. Tetapi kita dalam bahasa Indonesia tidak menerjemahkan rumah hijau, tapi rumah kaca. Rumah kaca ini adalah model pertanian di negara yang punya 4 musim. Musim salju, musim semi, spring, kemudian musim panas, summer, musim gugur fall, kemudian kembali ke winter, musim dingin lagi. Pada saat musim dingin mereka tidak bisa bercocok tanam, terutama untuk sayur. Sehingga mereka membuat rumah pertanian yang ditutupi oleh sebangsa kaca, tembus cahaya. Tujuannya supaya di saat musim salju, di luar ada salju, temperaturnya dingin sekali, sinar matahari tetap masuk ke dalam rumah kaca ini. Jadi, kalau yang belum pernah melihat daerah yang bersalju, di saat musim salju itu sinar matahari bisa maksimum, tidak ada awan. Jadi betul-betul maksimum matahari dipancarkan ke bumi. Nah, masuklah matahari ke rumah kaca ini, tetapi begitu pantulannya akan keluar dihambat oleh kaca ini. Sehingga temperatur di dalam rumah kaca ini tinggi, bisa diatur, ada pengaturnya, sehingga bisa bercocok tanam. Nah, konsep rumah kaca ini itu diproyeksikan terhadap terjadinya global warming. Jadi ada satu lapisan yang seperti atap kaca, dinding kaca ini, yang ada di permukaan, di atmosfer, yang mengakibatkan masuk sinar matahari. Tetapi waktu mau dipantulkan, dihambat. Sehingga daerah di bawah lapisan itu temperaturnya meningkat. Itu yang dinamakan global warming. Jadi global warming itu prinsip terjadinya sama dengan rumah kaca ini. Sehingga gas yang mengakibatkan terjadinya lapisan itu disebut gas rumah kaca, atau bahasa Inggrisnya greenhouse gas. Greenhouse gas ini adalah polusi udara akibat dari sebagian besar penggunaan energi yang membentuk lapisan pada ketinggian tertentu yang mengakibatkan di bawahnya temperaturnya menjadi naik. Jadi dampak dari penggunaan energi fosil dan nuklir, saya masukkan nuklir di sini karena nanti akan kita bahas satu topik mengenai energi nuklir. Penggunaan energi fosil dan nuklir ini mengakibatkan global warming, hujan asam, menipisnya lapisan ozon, dan adanya radiasi yang merusak kehidupan. Yang nanti detailnya akan kita bahas.